Tiba-tiba 1 jam kemudian ada makhluk tinggi besar hitam keluar dari sumur. Ih, kaget suaminya, siapa kamu? Dan saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saja kerjanya. Baru 1 jam di dalam ngomel berturut, selebih lagi. Jin saja 400 tahun tidak betah, apalagi suamimu yang pegawai honor. Maka berhentilah ngomel. Bapak-bapak juga jangan takut sama istri. Kalau dia ngomel, rumusnya diam. Kalau dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Kalau dia pecahkan televisi, pecahkan kulkas. Jangan mau digertak istri. Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarra dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang atur? You mau mati atau tidak pasti mati. Gak masuk akal ini kayak ini ayat. Jangan kamu mati. Mati kan bukan kita yang tentukan. Kamu mau atau tidak, kau siap atau tidak, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wali kota, kau yang bilang kan bukan saya. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Mana contohnya? Contoh, jangan marah. Contoh saja ini, contoh. Jangan baper. Sabung ayam. Mana sekarang sini? Digerebek sama polsek. Didapat dia lari. Dia bilang polisi jangan lari. Masih lari, akhirnya tembak peringatan. Tembak ke atas. Masih lari lagi, tembak kedua kalinya. Masih lari lagi, tembak ketiga kalinya. Akhirnya dilumpuhkan. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya pernah tanya polisi, kenapa itu kakinya ditembak, nah kepalanya dikena. Dia bilang soalnya waktu ditembak Ustaz jongkoi. Ayo, bayangkan seandainya tidak ada polisi di Tarakan, rumah tak dirampok, suami tak dibunuh, anak tak diperkosa, maka ibu datang minta pertolongan sama Pak Polisi. Pak Polisi tolong bantu kami, tegakkan keadilan, cari pelakunya. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf ibu, baru saja Polres tutup. Kacau makanya ke polisi. Bilang bagaimana kalau ada minta uang di jalan Ustaz? Itu oknum. Kau melanggar. Kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Ini juga masyarakat beleng-beleng. Yang
kau takut sama polisi. Polisi ada pensiunnya, tapi taatlah sama aturan. Ada polisinya atau tidak ada, tetap kita taat. Itu warga negara yang baik. Bisa Bu? Bagaimana tidak ditilang kok bawa motor, HP-mu kau simpan di helm. Nah, sembunyi HP-nya sambil bawa motor, di helmnya simpan. Tawar beras. Besernya belok kanan, dia belok kiri. Bingung polisi. Tidak kalah kok. Jangan ketawa, saya serius sini. Larang bapaknya menikah. Bapakmu memang pensiun, tapi ketahuilah jenis kelaminnya laki-laki tidak pernah pensiun. Larang menikah, bajunya bisa kau urus, mandinya bisa kau urus, tempat tidurnya bisa kau urus, tapi itunya tidak bisa kau urus. Hidup duda. Akhirnya dilarang menikah sama anaknya. Dia suka nonton film porno di HP-nya. Akhirnya dia pergi tempat prostitusi. Pergi nonton prostitusi, pergi rumah prostitusi, dia makan obat kuat 2 biji. Tambah campur madu hitam. Kena serangan jantung, mati di atas perut, mati kafir. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Tanggal 17 April kemarin yang mereka menerima serangan fajar. Ketawa baru dirinya nak kena. Mana nih? Sekarang ibu majelis taklim juga matre. Diajar sosialisasi langsung bilang wanitiro. Sekarang ini politik tidak ada lagi kekeluargaan, tidak ada lagi tetangga, yang ada di otaknya uang. Memangnya besok kalau kau sakit uang yang bantu kamu, datang itu yang sogok kok. Tetanggamu lah yang datang menolongmu. Betul baru diambil. Ayo. Malah ada saya lihat dia bikin statusnya di Facebook, siap menerima serangan fajar. Anggota DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kota 300.000, jumlah suara dalam rumah 11. Keras kehidupan bos. Termasuk anggota DPR yang nyogok. Bapak terpilih karena menyogok demi Allah. Selama 5 tahun kau makan gaji itu adalah makan barang haram. Ngapain jadi anggota DPR kalau kau tipu rakyatmu? Rakyat juga suka ditipu. Beleng-beleng. Tahu di beleng-beleng? Banyak juga orang Bugis di sini. Waqala aidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilih caleg, bukan Islam karena pemilu, tapi Islamlah secara benar. Ini kalau musim politik, para politisi penampilannya kalah Ustadz Dasar. Pakai serban, pakai gamis, pakai songkok, pegang tasbih, pasang baleho 4 kali 6 pinggir jalan, baru dia tulis siap pembela rakyat, Allahu Akbar, baru tidak pernah didapat di masjid. Patipu. Fotonya saja caleg, sekarang banyak tukang tipu. Dilihat deh mulus, tidak ada jerawatnya, putih bersih. Ternyata dilihat aslinya hancur. Ternyata usut punya usut kamera 360. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Ada. Setannya bukan pocong, bukan popo, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone.
Orang sudah ceramah masuk menggigit. Setan itu HP itu celaka. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Kami lagi pura-pura syuting. Mau jadi tahu HP-nya baru. Simpan dulu HP-nya, Bu. Saya serius, simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan dulu. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, Allah kabulkan doaku, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin. Amin. Makanya simpan itu HP. Salawat saja tadi ada tomaga ya. Siaran langsung sini salawat. Terus sekali dibilang. Itu saya ada ceramah, tiba-tiba lagi ceramah ada ibu-ibu di depanku, nah belakangi Kak. Dalam hatiku baru saya dong si ceramah di belakangi Kak ini. Ternyata nak ambil HP-nya, baru selfie. Nah tulis di Facebooknya latar belakang das atlati. Saya nggak jadikan background. Sebelah kau kira kapot bunga? Kasih dong. Waqalaidan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adik-adik gadis, coba kau praktekkan itu. Kalau kau ditelepon sama cowok, keraskan suaramu, jangan mendayu-dayu. Ini kalau ditelepon sama cowok, Waalaikumsalam. Di mana? Enggak nafsu cowokmu. Lagi di mana deh? Di rumah saja. Apa bikin? Baring-baring Kak. Di mana enggak cowok naik tanduknya? Coba deh. Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Apa baring-baring? Apa tanya-tanya Kak? Oh, berhenti itu bodoh kamu. Terus saya ini bahaya dari tentara ini. Ya. Salatullah mullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi kumpul. Dia kumpul sahabat. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu nggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkeroi matuh ku akhirat. Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang berkata, dia tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat, sunnah-sunnahnya baik, sholat rawatibnya lancar. Kalau begitu, yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, bahkan Senin Kamis dia lancar, puasa Syawal dia laksanakan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, dia bayar zakat harta, zakat fitrahnya. Yang tidak haji ya Rasul, Nabi jelaskan, dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Wah, seluruh sahabat bingung. Dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji umroh. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Bingung semua sahabat, kenapa bisa ya Rasul? Dia hubungannya kepada Allah baik. Lalu Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang seribu sayang. Depan rumahnya dia bertengkar, belakang rumahnya dia musuh, samping rumahnya dia kelahi, sebelah kirinya dia bertengkar, semua orang dimusuhi. Akhirnya ketika hari penghitungan kelak, ketika dihitung semua amal-amalnya nanti di akhirat, mulai dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya,
Tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Tarakan. Nafitnaka, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya terpaksa saya pindah, karena saya malu dihina. Gara-gara fitnahnya saya malu, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 20 tahun. Habis sholatnya, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 40 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya juga pernah sama-sama caleg di Tarakan. Nah fitnahkah, nah sebarkan berita bohong, nah cerita jelekku, padahal saya sudah jual sawah, saya sudah gadekan rumahku, Pak Sambaleho 50 tidak terpilih gara-gara fitnahnya sama dia. Saya minta keadilan ya Allah. Masiri karena taruh ya pakai sirik kan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 40 tahun. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, ya Allah, dia setor lagi. Ini sakatku ya Allah. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan tetangganya. Saya pernah bertetangga di Tarakan. Nah serobot tanahku, nah ambil tanahku 1 meter. Sehingga setiap hujan banjir rumahku karena gotku dia serobot. Saya mau lapor di polisi, temannya polisi. Saya mau ngadu ke tentara, ada tembakan. Akhirnya mundur, kasihan. 7 tahun saya menderita di Tarakan, sampai 14 tahun saya kasihan tidak bisa menderita di rumahku gara-gara gotku nggak serobot. Tiap hujan banjir rumahku 20 tahun. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakat itu 40 tahun hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah satu kantor di Pemda Tarakan. Nah fitnahkah, katanya mobilku hasil korupsi, karena dia lihat saya pegawai honor, tidak masuk di akalnya. Bagaimana pegawai honor bisa beli mobil, tidak masuk di akal mereka. Nah fitnah saya, akhirnya saya menjadi pegawai honor tidak diangkat-angkat sampai saya pensiun pegawai honor. Saya minta keadilan. Dia bilang, Tuhan sudah, ambil itu hajinya 2 kali. Habis sholatnya, habis zakatnya, habis puasanya, habis hajinya, masih ada yang datang. Tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah disakiti hati saya. Nah cerita kejelekanku, betul itu yang dicerita betul. Memang ada yang dia cerita itu benar, tapi apakah sirik kapuang? Bila tolong nggak, minta tolong ya Allah, balaslah kejelekannya sama saya. Nah bila yang tadi banyak amalnya, Tuhan bagaimana nih habis amalku? Bagaimana lagi habis sudah amalku ya Allah? Allah berfirman, tidak ada kebatilan, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini, supaya adil ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Apa yang bisa membuat rusuh kita ini kalau pemilu? Tim sukses. Ini tim sukses juga mau sukses sendiri. Suruh bikin baleho 10, 2 jina bikin. Ditanya mana ada 8, nah bilang kena angin topan. Woi, wahai tim sukses, silakan kampanyekan jagoanmu, tidak usah cari jalenya lawanmu. Silakan kampanyekan jagoanmu, tidak usah kau cari-cari musuhmu. Jadilah tim sukses seperti Nafisah. Ketika Rasulullah ingin menikah dengan Khadijah, Khadijah janda bangsawan Mekah, kaya, pegawainya pada saat itu namanya Muhammad. Khadijah selalu bercerita kepada asistennya, namanya siapa? Nafisah. Khadijah berkata, dengan harapan dapat penunjukan langsung. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi ini penghuni surga sama penghuni neraka baku SMS. Nah bilang penghuni surga, nah bilang, bagaimana kabarmu di situ di neraka? Nah bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender jadi terus. Nah bilang, kau ya bagaimana kabarmu di surga? Nah bilang, Masya Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, enak betul kami di surga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kami. Yang di dunia dulu kita dapat semua sudah ada sekarang. 1 laki-laki, 7 bidadari Pak, 7. Jadi bapak-bapak yang 1 istrinya tenang, di akhirat 7. Tenang lagi Pak, 7. Dan ini bidadari perawan terus, tidak pernah kentut, tidak seperti cerita tiap jam kentut. Masya Allah, pada saya selesai ceramah begini,
Tiba-tiba ada ibu-ibu datang, dia bilang, Ustaz, betulkah itu nanti suamiku ada juga bidadarinya? Iya tuh, 7 bidadari. Serius tuh Ustaz? Iya. Jadi saya Ustaz, ya apa boleh buat? Dan sudah bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa Ustaz? Ya Allah, tidak usah kuberikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya dunia akhirat. Selesai senang begitu langsung saya bilang, kita memang ibu sudah kita siksa suami tak ini, mau lagi lanjut di akhirat. Lalu penghuni surga bilang, enak memang di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke sini, ke situ? Boleh kami ke situ? Dia bilang, boleh sebenarnya, tapi bagaimana caranya berjauhan ke? Dia bilang, kami punya urusan. Ini orang neraka kan kreatif Pak, tahu cara jalan kedua. Dia bilang, jangan aku mas bro, bagaimana caranya? Begini, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek, keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari surga sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Ini jembatan dari neraka surga belum goyang-goyang. Nabi lain dari neraka, kenapa ini belum pindah goyang proyeknya? Teriaklah dia, Nabi, kenapa belum memulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah seperti perjanjian. Apa kata penghuni dari surga? Nabi bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini pengurus masjid, tidak ada tahu kalkulator. Sudah bilang anggota dewan, enak dong kami tidak terlibat di situ proyek Ustaz. Pernah tahu kita dengar anggota dewan di akhirat? Pernah dengar? Jadi masuk lagi surga imam. Begitu masuk surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Dan di negara aku banyak ditangkap gara-gara OTT. Dia pergi protes sama malaikat. Woi malaikat, penghuni surga, penjaga surga, kenapa banyak ini anggota DPR di sini? Nah di negara aku banyak ditangkap. Nah bilang malaikat penjaga surga, jangan mau ribut. Kenapa? Reses gini. Sebentar lagi dia pulang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pertama bisa ribut ini pemilu, 1 politisinya, 2 tim suksesnya, 3 pelaksananya, KPU, Panwas, ASN, polisi, tentara. Tolong laksanakan tugas dengan seadil-adilnya. Alhamdulillah, kita dapat berita yang menggembirakan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kaltara adalah pelaksana pemilu terbaik dan teraman. Kenapa bisa begitu? Karena KPU-nya baik, Panwasnya baik, tentaranya baik, polisinya baik, ASN-nya baik. Selama penyelenggara pemilu baik, maka rakyat pasti tenang. Tentu kita doakan mereka penyelenggara pemilu yang baik, kita doakan mereka karirnya baik, keluarganya bahagia, dan dijadikan amal kebaikan dalam bertugas. Kita juga berdoa kepada Allah saat yang menerima doa bagi mereka penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga Allah melaknat mereka 7 turunan. Mereka Allah sengsarakan hidupnya mereka yang mengkhianati suara rakyat. Amin. Tahu sepak bola? Itu sepak bola kalau rusuh apa sebabnya? Biasanya kalau wasitnya tidak adil. Saya 17 Agustus dulu waktu SMP di kampung, ribut itu sepak bola. Kan tidak ada pagarnya. Sepak bola kampung 17 Agustus ribut gara-gara apa? Adu julinya berat sebelah, wasitnya berat sebelah. Akhirnya apa? Dikejar satu kampung, masuk di polsek, ditunggui sampai pulang. Itu kalau penyelenggara tidak adil. Percayalah, rakyat Indonesia adalah rakyat paling damai.
Rakyat Indonesia adalah rakyat paling taat sama pemerintahnya. Coba kita lihat kalau kita acara-acara begini, pimpin doa, selalu itu berdoa, imamnya, pembaca doanya, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan pemimpin kami, rahmati pemimpin kami. Para sudah makin kasih bodoh-bodoh, masih didoakan. Datang liwai bawakan kisarun, diterima lagi, ya Allah, rahmat. Coba kurang apa kita ini rakyat Indonesia? Ya, yang berikutnya, asap itu asap knalpot, sampai lagi di kantornya dimarah-marahi lagi sama komandannya. Siap komandan, siap salah, salah. Ayo ditembak, siap salah. Sampai lagi di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Kenapa bisa pernah lawan? Apa mau dilawan lagi komandannya? Ini semua ini tidak menjaga perasaannya laki-laki. Adakah di sini laki-laki takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki, silakan. Apa mau takut sama istri? Ya semua gaji tanah ambil. Ya Pak. Belum diterima nak ambil mi. Belum naik gaji tanah tahun itu. Bahkan dia sudah rencana kalau mau naik bulan depan gaji tanah, rencananya apa mau cicil. Tidak dilihat itu deh. Ini semua ini. Kan ketawa, saya serius sini. Tapi dia bilang temanku, mana ada polisi Ustaz tidak takut sama istrinya. Oh iya kak? Dia bilang sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma itu istri suka melapor sama istrinya komandan. Oh begitu. Baru ini komandan takut juga sama istrinya. Begitu ya Bu? Bu, jangan dipodong kasih gitu suami kita. Ya. Dendamnya itu laki-laki kalau kau tidak urus anaknya. Kenapa? Itu hasil karya terbaiknya. Makanya Ibu, ya, jangan suka ngomel. Tidak ada itu laki-laki betah kalau ibu suka ngomel. Coba cantiknya kok. Maronto, menengah, malampi dulu kali Pak. Hancur. Ibu, ada pernah tanya kayak gini tuh, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Kenapa itu suamiku tidak betah di rumah Ustaz? Saya takut dia tersinggung. Jadi ku ceritakan nih. Aku bilang, Bu, ada ini suami istri, istrinya suka ngomel saja. Jadi suaminya mati akal, dikasih anda bilang bagaimana caranya supaya saya tidak lihat lagi istriku ngomel. Akhirnya nak bawa pergi di toko perhiasan. Sudah beli toko perhiasan, senangin istrinya. Nah pikir suaminya di mana? Ini ku bawa. Oh ingat ada sumur tua di kampung. Ini sumur 400 tahun umurnya, dalamnya 17 meter. Dia bawa nih, kan istrinya senang. Dia bilang dek dia kau beda itu sumur ada airnya. Dangkal jika kira-kira berapa dalam dan paling sampai di lutut. Dia kok beda dek, datang dia begitu dekat, nah dorong suaminya, masuk aku di situ, ngomel bako ndak ku dengar. Tiba-tiba 1 jam kemudian ada makhluk tinggi besar hitam keluar dari sumur. Ih, kaget suaminya, siapa kamu? Dan saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saja kerjanya. Baru 1 jam di dalam ngomel berturut. Selebih lagi. Jin saja 400 tahun tidak betah. Apalagi suamimu yang pegawai honor. Maka berhentilah ngomel. Bapak-bapak juga jangan takut sama istri. Kalau dia ngomel, rumusnya diam. Kalau dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Kalau dia pecahkan televisi, pecahkan kulkas. Jangan mau digertak istri. Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Yang berikutnya yang bisa menyebabkan pecah belah setelah pemilu, sangka buruk. Yang ketiga adalah sombong. Sombong itu membuat orang tidak senang. Akhirnya apa? Lambat laun dijauhi, lambat laun jauh-jauh, akhirnya kita apa? Putus persaudaraan.
Apa yang menyebabkan orang sombong? Kata Nabi, orang bisa sombong karena 4 hal. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya pangkat. 3, bertambahnya harta. 4, bertambahnya ibadah. Apabila 4 ini bertambah, maka biasa orang sombong. 1, bertambahnya ilmu. Siapa yang bisa sombong di sini? Alim ulama bisa terjadi sombong. Penceramah bisa sombong. Ustadz bisa sombong. Mana ustadz yang sombong? Ustadz yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu sombong itu. Ustadz yang suka membidah-bidahkan dan menyesatkan sesamanya Islam. Rasulullah berdakwah itu tenang. Bayangkan ketika Rasulullah datang, seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan." Nabi bilang, wah. Nak kena kuabala. Bahaya kamu harus puasa 60 hari berturut-turut. Nabi bilang ini sahabat, "Ya Rasulullah, berapa hari?" 60 hari berturut-turut. Yang benar aja ya Rasul, 1 bulan saja saya kecolongan, apalagi 2 bulan. Nabi bilang, "Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin." Kasih makan fakir miskin berapa? 60. Nabi bilang, "Ya Rasulullah, saya orang miskin." Kau sudah melanggar miskin, melanggar pula. Lalu apa kata Nabi? Ini, ambil kurma, bawa, cari orang miskin di kampungmu, kasih makan. Lalu apa dia bilang? "Ya Rasulullah, saya lah orang miskin di kampungku, tidak ada mikala miskin kah?" Lalu Nabi bilang, "Sudah, banyak tom bicaramu, kau makan itu." Coba, inilah Rasulullah. Kadang-kala ada ustaz bukan ustaz sebenarnya, baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Jangan kamu didoktrin oleh YouTube, Instagram ceramah-ceramah 1 jam, belum tentu. Jangan menyalahkan orang. Yang baik terima perbedaan. Ini bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah doa bersama, bid'ah jabat tangan selesai sholat, bid'ah takziah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Masa gara-gara maulid bosku bilang sesat masuk neraka? Yang enak kamu tidak mau maulid, tidak usah, tapi jangan kau sampaikan bid'ah dan sesat orang yang maulid. Kamu yang mau maulid silahkan maulid, tapi jangan kau bilang sesat yang tidak maulid. Enak tak? Ibu bapak, dan Rasulullah menjelaskan umat Islam itu seperti badan ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam seperti badan ini. Orang Islam ini seperti badan ini. Orang tarakan seperti badan ini. Coba lihat ini Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ayo, jalan kita tengah malam, tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, langsung mulut berteriak. Mulut meniup, mata mencari mana rusa, mulut tangan mencari obat, padahal kaki yang bermasalah, tangan ikut korban, mulut ikut menderita, mata ikut mencari. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok siapa suruh pergi jalan kok jalan ke Cina, tidak mungkin. Begitu mestinya kita di kota Tarakan, masyarakat Tarakan katakan kepada orang luar, "Hei, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan kau ganggu ASN ku, kau ganggu mereka, kami masyarakat Tarakan kau lawan." Begitu mestinya. Pejabat juga ngomong gitu, "Jangan kau tipu rakyatku, jangan kau ambil suara rakyatku, kau tipu rakyatku, ku tembak kepalamu." Begitu mestinya. Ya, kita ini satu badan, satu sakit yang lain ikut merasakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saya tanya, ibu bapak pernah makan nasi? Kenapa itu nasi enak dimakan? Kenapa? Karena masuknya rame-rame. Coba kalau dimakan satu-satu biji, makan siang malam baru selesai satu biji. Maka kalau mau enak ini Tarakan, ayo kita bersatu. Silakan orang-orang ribut di pusat, kita tidak ada pengaruh. Jangan serahkan sama tentara dan polisi keamanan kota Tarakan. Kota Tarakan, keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Berapa jumlah polisi, berapa jumlah tentara, dan percaya kalau Tarakan ribut, bukan orang yang ada di Makassar sengsara. Kalau Tarakan ribut, bukan orang yang ada di Jawa sengsara, tapi orang yang ada di kota Tarakan. Karenanya kalian wajib menjaga ketentraman kota Tarakan.
Kenapa kita bisa ceramah malam ini? Kenapa kita bisa ceramah malam ini? Dengar Ustaz Dasar 1 jam lebih enak rasanya. Kenapa? Karena aman. Mana bisa saya ceramah kalau ada batu melempar kiri kanan? Assalamualaikum warahmatullahi. Woi batu, nggak bisa saya ceramah. Coba, kenapa ceramah enak malam ini? Karena kita bersatu melihat saya. Coba, saya hebat ceramah di sini karena Bapak menyatukan pandangan ke saya. Kenapa saya merasa hebat berceramah di sini? Karena Bapak duduk bersama-sama satu di sini. Biar saya jago, biar saya hebat menggelegar ceramah 2 jam ceramah di sini, tidak ada yang lihat. Saya sendiri di panggung siapa? Lewat orang dia bilang, sudah lama sakit bos. Inilah pentingnya persaudaraan. Pemilu sudah selesai, pilcaleg sudah selesai. Mari jaga ketentraman. Kalau ada kecurangan, biarlah negara yang menyelesaikan. Negara juga jangan mengkhianati rakyat. Dikhianati rakyat, maka rakyat akan marah, maka kita akan ribut sama-sama. Dan ketika ribut, kalah menang sama-sama jadi arah. Auzubillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita pada ini. Saya mau lanjut? Masih bisa? Tambah 1 jam? Saya tidak bisa, capek. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kita doakan Bapak polisi kita sehat walafiat, tentara-tentara kita, ASN kita sehat walafiat. Allah tunjukkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, gampang. Caranya bagaimana? Silahkan nonton saya dalam Tablik Akbar TV One, Damai Indonesiaku. Setiap hari Sabtu dan Ahad. Kalau bukan hari Sabtu saya ceramah, hari Ahad Tablik Akbar Damai Indonesiaku dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Itu nunggu kali-kali moki setiap saat nonton ceramahku, gampang. Gimana caranya? Ambil HP-nya, buka aplikasi YouTube, tulis namanya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah itu nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Ini ya, like. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, cari kau malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini. Kalau lagu dangdut boleh lah. Ya, cuma cepat habis kuotamu itu. Ke 1 jam cepat habis pulsa kuota. Gimana caranya Ustaz? Maka saya sediakan yang pendek-pendek. Namanya cersi, ceramah singkat, 1 menit. Bagaimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak buka, berarti tidak ada pulsamu bos. Boleh ku dulu kuota. Ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Kasat Bimas. Pintar juga ini polisi menghubungi saya. Susah saya ngatur jadwal, dia hubungi orang mati-matiku di sini. Pak Yancur, kalau Pak Yancur sudah telepon saya itu siap kak, siap, tidak siap. Pintar juga ini polisi, dia tahu juga saya punya kematian di sini ya. Doakan mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Sebelum kita akhiri, yang pulang itu jangan dulu pulang, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa qariyal hajat. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang memberi hidayah, berikanlah hidayah kami, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami menjadi amal kebaikan di sisimu, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Langkah-langkah kaki kami adalah ibadah mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa,
Jadikanlah pemimpin di antara kami yang betul-betul hanya takut kepadamu dan mencintai rakyatnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membimbing, bimbinglah aparat-aparat kami ya Allah. Tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah yang batil adalah batil dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk menghindari kebatilan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang misturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama dulu Pak Ustaz. Kami silakan teman-teman pengambil gambar untuk sesi foto bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian hasil rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya.